Bagaimana solusinya? Saya pergi ke Papua kemarin, saya pergi ke Palu, sama. Tapi bagi saya masalahnya sama, yaitu Anda mau ubah dengan cara apa itu? Seorang perempuan Amerika, berkulit hitam, beragama Muslim, miskin, lesbi. Anda bayangkan, seorang perempuan Amerika beragama Islam di tengah-tengah mayoritas agama Protestan. Dia seorang perempuan di tengah-tengah maskulinitas Amerika. Dia seorang lesbi di tengah-tengah heterogenitas seksual Amerika. Dan dia seorang miskin. Dia bertanya hal yang sama, apa yang mau dia buat supaya dia keluar dari diskriminasi 4 itu. Dia bingung mau tulis apa, mau pikirin apa. Tapi dia punya otak. Lalu dia tulis satu paper pendek yang sampai sekarang jadi acuan LSM dunia. Judulnya begini: The master's tool will never dismantle the master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Saya ada di luar, Anda suruh saya masuk ke istana raja untuk ubah itu. Siapa yang tadi usulin saya masuk kabinet, masuk segala macam? Kan bagaimana otakmu itu, coba? Kalau ditanya Rocky Gerung masuk kabinet, diusulin menteri pendidikan, menteri lingkungan, gue mau jadi jaksa agung gitu, coba gue tangkap semua itu. Kan itu intinya, kita mesti cari peralatan dari luar untuk membongkar istana raja. Itu jalan pikirannya tuh. Jadi tadi jangan piecemeal, jangan sepotong-sepotong ajukan itu. Ada radical ideology, ada radical movement, tetapi itu mesti merupakan peralatan di luar istana, di luar kabinet. Jangan minta ajukan ke menteri, dia nggak mungkin lakukan apa yang Anda inginkan. Itu secara struktural, kebijakan itu sudah diputuskan jauh sebelum kita berpikir tentang kabinet segala macam itu. Gerakan lingkungan di Amerika pernah jadi frustrasi karena semua ide udah diajukan. Pemerintah negara bagian nggak bergeming gitu, nggak peduli maksudnya. Lalu timbul gerakan yang disebut ekoterorisme. Anak-anak muda di situ dengan bimbingan seorang profesor ekologi rame-rame masuk hutan, cari pohon yang potensial dipotong, dia bawa paku radius itu, dipaku pohonnya. Itu merusak pohon. Tetapi itu adalah tindakan radikal untuk menghentikan gergaji besi, gergaji pohon itu. Pohonnya dipaku, tembus, dipotong kiri kanan nggak kelihatan. Jadi begitu gergaji pohonnya digergaji, gergajinya patah, rugi si kapitalis. Kalau ada yang mental, mentalnya ke jidat si tukang potong, kapok mereka. Itu satu contoh radical break. Peralatan dipakai dari luar. Kemudian tumbuh semua ideologi tentang perlindungan hutan di situ. Juga dari kalangan akademisi itu. Kan itu intinya tuh. Jadi kita kumpulkan semua problem ini sama. Soalnya yaitu pengendalian negara terhadap hak publik. Sama aja. Ada oposisi nggak bekerja, ya lakukan dari tadi kita bicara tentang aktivitas masyarakat sipil yang dilembagakan sebagai paralel politik. Ini ada politik resmi dari negara, official politik. Ini ada politik paralel dari masyarakat sipil yang membayang-bayangi kekuatan itu. Kan kita belajar dari revolusi Prancis, Lech Wałęsa, Perestroika, Glasnost di Rusia segala macam. Kan itu datang dari kesadaran rakyat untuk menghentikan eksploitasi dari para politisi. Itu aja. Jadi mulailah membangun kekuatan rakyat. Saya mengerti bahwa Anda cari
di kabupaten itu ada soal air, di situ ada soal energi yang sebetulnya potensial kelor, tapi mungkin skala ekonominya nggak dapat sehingga nggak mungkin diproduksi menjadi bagian yang secara ekonomi bisa menghidupkan. Jadi semua hal yang kita bicarakan kita balikkan pada seseorang yang memimpin kita. Ini republik, ada yang memimpin. Ya tagih pada Jokowi. Dalam bentuk apa? Protes radikal. Apa bentuk protes radikalnya? Demonstrasi. Ada cara lain? Ada. Kirim saya proposal itu, saya nego dengan Jokowi. Berapa ratus proposal saya mau dapat di situ. Lalu kalian anggap saya sekedar calo untuk menegosiasikan kepentingan. Ya, saya stupid gitu kan. Kan bukan begitu cara berpikirnya. Saya tahu Jokowi segala macam dia akan sogok. Dia udah sogok mahasiswa. Kasih kartu kartu Indonesia Pinter. Buat kesehatan dia kasih kartu BPJS. Buat makan siang gratis nanti jadi kartu kuliner. Semua kartu dia udah kasih. Enggak, yang terakhir ada kartu yang dia nggak mau bagi. Karena dia mau pakai sendiri. Kartu Indonesia Dungu. Jadi sekali lagi, kita ada dalam satu pertemuan dalam upaya untuk membentuk opini publik. Opini publik mesti ada headline, mesti ada punch-nya di situ. Dan itu hanya mungkin terbentuk kalau secara rutin, periodik, opini itu diajukan terus. Kan dasarnya begitu. Batu itu kalau cuma 1-2 kali ditetesin hujan nggak akan berlubang dia. Batu itu dihujani hujan lebat 1 kali dia juga nggak akan berlubang. Tapi kalau tetesnya rutin, dia juga bolong juga. Jadi saya inginkan kita punya kemampuan intelektual untuk menulis di jurnal, menghasilkan proposal supaya seluruh dunia tahu bahwa ada problem di NTT yang problemnya sama dengan di Kalimantan, sama dengan di Papua segala macam kan. Itu dasarnya kan. Apalagi di Papua tuh, yang dieksploitasi habis-habisan untuk food estate gagal semua. Itu dasarnya kan. Anda bayangkan bisa Papua itu ada 37 juta hektar hutan. 80% adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada 2.000 jenis unggas, 20.000 jenis pohon, 4.000 jenis ular. Di kepala saya hafal. Dan ada 500 masyarakat adat. Apakah Jokowi pernah minta izin pada masyarakat adat? Pernah minta izin pada ular, pada kasuari di situ untuk membuat food estate? Nggak ada dia minta izin. Kenapa? AMDAL-nya dipindahkan ke pusat, bukan lagi hak masyarakat. Yang mesti nentuin AMDAL itu masyarakat adat. Tapi nggak ada kan? Jadi Anda tahu percuma Anda bikin proposal untuk diperbaiki secara piecemeal, sepotong-sepotong oleh kementerian. Dirjen ada punya koneksi dengan gubernur, bahkan ngomong di kabinet, nggak ada. Karena ini adalah kepentingan struktural dari akumulasi kapital yang tidak mungkin dihentikan kecuali dengan satu radical break. Itu aja intinya. Ada kesempatan di dunia? Ada. Semua kapitalis dunia setiap tahun biasanya berkumpul di Davos di Swiss. Forum yang disebut Economic Forum, World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia. Isinya para kapitalis, pemimpin negara kapitalis, CEO dari perusahaan besar kapitalis. Dari tahun 50 berkumpul di situ mereka untuk menentukan arah kebijakan ekonomi dunia. Kira-kira 2 tahun lalu, pendirinya Klaus Schwab datang ke publik mengatakan, mulai hari ini saya tidak percaya lagi bahwa kesetaraan dan keadilan bisa dihasilkan melalui growth, melalui pertumbuhan ekonomi, melalui akumulasi. Ini tokoh paling bangsat dari kapitalis akhirnya mengakui bahwa hanya dengan human solidarity dimungkinkan ada perdamaian. Karena akhirnya dia paham bahwa ini eksploitasi planet. Jadi Anda lihat bagaimana sebetulnya orang yang paling kapitalis lebih paham tentang Pancasila daripada Jokowi yang merakyat itu. Dia paham keadilan sosial, paham kemanusiaan yang beradab. Padahal dia dirikan forum itu sebagai tempat koncok-koncok kapitalis. Jadi sekali lagi sebetulnya ada peluang sejarah bagi kita untuk mendetekkan
Bahwa negara ini didirikan untuk kepentingan keadilan rakyat, keadilan sosial, bukan keadilan kapitalisme. Itu namanya perubahan paradigma tuh. Yang terjadi hari ini di Rempang, di Wadas, NTT, sistem berpikir market ekonomi melimpah ke dalam wilayah adat dan berubah menjadi market society. Itu yang nggak boleh terjadi. Kan Jokowi tanya di Rempang, di IKN, berapa sih harga kalian masyarakat adat kami mau pakai nih? Berapa uang ganti tanah jadi rumah tuh? Dia nggak ngerti bahwa komunitas itu tidak memerlukan house, mereka memerlukan home. Dia nggak memerlukan bangunan, dia perlu persahabatan. Ini terjadi di mana-mana tuh. Anda pergi ke di sini misalnya, dieksploitasi. Kemarin saya dari Palu, hal yang sama. Ketemu dengan masyarakat Palu. Di tengah kota Palu ada bukit yang di dalamnya ada emas. Dulu punya Rio Tinto, dijual pada Bakri, terus dieksploitasi 800-8.000 hektar. Emasnya itu dia ambil begitu, nggak perlu digali jauh-jauh. Tapi di situ ada kuburan nenek moyang, di situ ada sumber air. Nggak peduli dasarnya. Jadi di semua soal itu ada masalah yang sama. Karena kebutuhan eksploitasi. Jadi Anda lihat bagaimana market ekonomi disperse, masuk infiltrasi itu, trickle down ke dalam sistem kebahagiaan kita. Nah, kepedulian lingkungan adalah mengembalikan oikos itu ke dalam ekologi, bukan ke dalam ekonomi. Walaupun kata dasarnya sama, oikos. Jadi sekali lagi, kita mau supaya ada pendalaman ideologis tentang masalah ini. Bukan sekedar tukar tambah, Anda dapat berapa, negara dapat berapa, brokernya dapat berapa. Jadi lagi-lagi, saya percaya bahwa ini adalah pertemuan kita untuk mendalilkan pada negara bahwa tadi kami nggak perlu saudara itu. Kami nggak perlu negara tuh. Kami bisa atur sendiri. Tapi Jokowi kemarin kasih janji baru lagi. Kami akan naikkan ekonomi. Tahun ini ekonomi akan 5,4%. Apa poinnya 5,4% itu? Kalau disparitasnya itu, Gini rasio kita itu memburuk. Kan yang mesti dihitung adalah daya beli, kesenjangan. Bukan growth-nya. Jokowi pernah puji ke seluruh dunia dan ditertawain oleh seluruh dunia. Jokowi bilang, hanya di Indonesia ada satu kabupaten yang tumbuhnya 26% growth-nya. Itu Halmahera Utara. Seluruh dunia kagum. Wah, hebat betul, kaya banget dong rakyat itu. Setelah diteliti, bupatinya sendiri bilang, iya kami tumbuh 26%, tapi kalau 4 orang penguasa tambang di situ pergi dari kami minus 20%. Jadi 26% itu disebabkan oleh 4 orang aja. Grossnya dihitung berdasarkan apa yang dihasilkan oleh 4 orang itu, bukan apa yang dihasilkan ekonomi rakyat. Karena dasar berpikirnya begitu kan. Jadi kita ditipu oleh statistik. Jadi sekali lagi, sebelum kemarahan kita berubah menjadi kerusuhan, saya percaya bahwa semua yang kita ajukan tadi adalah protes kita terhadap negara. Tetapi mesti ada yang ditunjuk hidungnya tuh, supaya tidak abstrak protes itu. Politik itu hanya disebut politik kalau musuhnya jelas. Tunjuk aja. Joko Widodo. Kenapa Anda takut buat katakan? Ini sistem presidensial yang turun dari atas, perintah dari atas sampai menteri-menteri itu. Ngapain pergi kepada menteri? Itu dasar berpikir itu yang membuat kita gelisah untuk menunjuk seseorang, tapi takut konsekuensinya. Padahal Anda tahu penyelesaian cuma itu, ganti presiden. Jadi kita mau hindari tukar tambah emosi, tukar tambah basa-basi, tukar tambah sopan santun yang justru melemahkan perjuangan kita untuk mencari tools di luar kekuasaan. Jadi ada energi cukup di sini. Saya senang bahwa ternyata dari NTT cukup energi untuk menjadikan NTT negara baru. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Apa NTT? Republik NTT, artinya negara tanpa tanding.